Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herlambang. Saya Leni Ayu Pratiwi. Dan saya Husnul Alisa. Kami bertiga berasal dari kelas 2D TRPL. Di sini kami ingin melaksanakan praktikum mengenai langkah-langkah replikasi. Nah, sebelumnya, replikasi sendiri merupakan sebuah proses penyalinan data atau penyinkronan data dari server master ke server lain atau slave secara langsung atau real time. Nah, saat data yang ada di master diubah, itu data yang ada di slave akan ikut berubah. Jadi kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Saya Husnul Alisa berperan sebagai master. Jadi pertama-tama kita konfigurasi di file program data server 8.0 yaitu MySQL. Di sini di bawahnya ada MyINI. Kita setting konfigurasi di bagian MySQLD. Pertama-tama saya sudah menyiapkan perintah-perintahnya, jadi saya langsung saja isikan di bagian MySQLD ini. Server ID ini tujuannya untuk ID pembeda antara master dan user, tujuannya agar tidak bentrok. Dan binlog.db ini database yang mau digunakan. Kemudian jangan lupa juga kita isikan di grup ini server ID yang tadi yaitu 1. Selanjutnya sudah kita close terlebih dahulu, kemudian kita masuk di Notepad, jalankan sebagai administrator. Ctrl S. Kemudian sesudah menyeting MyINI tadi, kita jangan lupa merestart MySQL-nya terlebih dahulu agar bisa merefresh dan langsung bisa digunakan. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita berpindah mengkonfigurasi di MySQL. Membuat user slave yang pertama yaitu user slave 1 yaitu Harry. Kita langsung saja. Kita pertama-tama masuk di MySQL seperti biasa ya, dd dan menyalin link padnya. Selanjutnya user slave yang kedua yaitu Leni. Kemudian kita membuat grand replication yaitu hak aksesnya. Kemudian kita grand replikasi ini hak aksesnya Harry juga. Selanjutnya kita flush privilege. Ini berguna untuk merefresh agar langsung bisa digunakan.
Selanjutnya kita perintah flushtabel with read log itu berguna untuk membukukan database sebelum backup agar tidak ada transaksi saat backup. Selanjutnya kita melihat status log dari masternya. Ini sudah terbaca filenya Asus dan posisinya 1497 dan binlog.db nya yaitu BUMDes keuangan. Kemudian kita exit terlebih dahulu untuk melakukan backup dan menggunakan perintah MySQL dump, dan C ini adalah path untuk menyimpan backupan dari database yang saya backup. Password MySQL-nya. Sudah selesai hasil backup-nya, bisa kita lihat di bagian file C pengguna. Di sini hasil backup-nya sudah terbackup. Jadi konfigurasi master sampai di backup itu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada user 1 dan 2. Nah, di sini saya Heri Herlambang. Di sini saya berperan sebagai slave pertama. Nah, sebelum masuki langkah-langkah, kita harus menggunakan jaringan yang sama dengan master. Karena saya sudah menggunakan jaringan yang sama, kita langsung masuk ke langkah pertama, yaitu konfigurasi. Nah, konfigurasi ini digunakan agar komputer kita bertindak sebagai pengikut atau slave. Kita masuk ke Notepad. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa perintah yang akan digunakan karena durasi yang tidak memungkinkan, makanya saya menggunakan perintah tersebut. Lalu kita masuk ke folder, lalu kita masuk ke program data MySQL server 8.0, lalu kita cari my ini, lalu kita open folder. Nah, di sini saya sudah setting untuk konfigurasinya. Ada 3 konfigurasi, yaitu konfigurasi server ID sama dengan 2. Nah, di sini saya menggunakan ID 2 karena kita untuk ID kita tidak boleh sama antara slave dengan master. Makanya karena saya sebagai slave 1, jadi saya menggunakan ID 2. Lalu di sini juga ada binlog untuk mencatat log yang masuk, dan juga di sini ada binlog.db sama dengan BUMDes keuangan. Nah, di sini juga akan mencatat database, hanya database ini saja, BUMDes keuangan. Lalu kita masuk ke CMD. Setelah itu kita akan melakukan proses resource untuk database-nya agar database yang kita gunakan itu sama dengan database yang ada di master. Nah, di sini kita untuk perintahnya yaitu MySQL -u. Kita masuk dulu ke folder program file MySQL server 8.0 bin. Lalu kita ketikkan perintah MySQL -u root -p BUMDes keuangan atau nama database-nya. Lalu karena kita melakukan resource, jadi kita menggunakan kurang dari. Lalu untuk folder backupnya saya taruh di folder C, jadi kita masuk ke C.
Setelah itu kita enter, masukkan password. Maaf, passwordnya salah. Setelah itu kita masuk ke MySQL. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah ID-nya sudah berubah dengan perintah show variables like server ID. Nah, karena sudah berubah, kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Lalu kita stop terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, kita stop terlebih dahulu slave yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah stop slave. Lalu kita akan mencari server dari master dengan change master to. Lalu untuk master hostnya kita menggunakan IP dari master dan juga user yang sudah dibuat dari master dan juga password dari usernya yang sudah dibuat juga dari master dan log file. Nah, log file ini berada di status dari master, yaitu berada di Asus bin 000-401. Lalu ada juga log post, ini juga dari status. Setelah itu kita ketikkan perintah start slave untuk menjalankan slave kembali. Nah, untuk mengecek apakah proses slave sudah berjalan, kita bisa ketikkan show slave status. Nah, jika di sini yes. Nah, jika slave IO running yes, itu berarti server sudah terconnecting dan juga slave SQL running. Sekian dari saya untuk slave 1. Terima kasih. Saya Leni Ayu Pratiwi berperan sebagai slave yang kedua. Perlu diketahui bahwa jaringan antara master dan slave harus dalam satu jaringan yang sama. Baik, di sini saya akan memulai langkah pertama. Langkah pertama di sini kita masuk ke file my ini. Kita menyeting konfigurasi di dalam my ini. Untuk tempatnya tepat di bawah MySQLD ini. Karena tadi saya sudah menyiapkan, jadi ini tinggal salin. Setelah itu ditempel di bawah MySQLD ini. Jangan lupa untuk yang bagian bawah, di bawah grup replicate relate ini disetting juga menggunakan server ID seperti yang atas, yaitu server ID 3. Setelah itu kita close terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam Notepad, jalankan administrator. Kemudian kita save yang settingan tadi. Langkah selanjutnya
Di sini saya masuk ke service untuk merestart MySQL. Di bagian sini kita cari MySQL 8.0, kemudian restart. Setelah itu kita close. Selanjutnya masuk ke dalam CMD. Saya masuk ke MySQL seperti biasanya, yaitu menggunakan MySQL Server 8.0. Di sini path-nya disalin, kemudian ditempel di sini. Setelah itu masuk MySQL -u root -p. Kemudian membuat database. Membuat database ini kita menggunakan nama database yang serupa dengan master tadi, karena yang digunakan master tadi yaitu BUMDes keuangan, jadi kita samakan. Setelah itu di sini saya akan exit terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu melakukan backup. Untuk nama database-nya BUMDes keuangan. Setelah itu kita ke file yang dimana kita tempat menyimpan backupan dari master, yaitu di user, karena saya menyimpannya di dalam user. Kemudian kita salin path-nya ini. Setelah itu kita tempel di sini. Jangan lupa untuk dikasih petik. Kemudian nama backupannya yaitu backup master. Nah, ini terbukti bahwa berhasil menyalin backupan dari master. Langkah selanjutnya di sini masuk ke dalam MySQL lagi. Saya menjalankan perintah stop slave yang bertujuan untuk menghentikan sementara layanan replikasi. Setelah itu menggunakan perintah change master to, karena saya tadi sudah membuat query yang akan dijalankan, kita salin perintah ini, salin, kemudian kita tempel di sini. Nah, change master to ini master host ini merupakan IP address dari master, kemudian
master user ini nama master yang dibuat oleh master, nama user yang dibuat oleh master. Kemudian master password ini yang dibuat oleh master. Log file ini use password. Kemudian start Swift. Start Swift ini tujuannya mengaktifkan proses replikasi. Kemudian untuk melihat statusnya di sini menggunakan perintah show slave status /g. Nah, di sini menandakan bahwa connecting ini replikasinya kurang, jadi di sini saya menggunakan perintah yang tadi ditempel. Setelah itu kita jalankan lagi. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah yes untuk IO running dan SQL running ini yes menandakan bahwa replikasi kali ini berhasil. Sekian replikasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.